Baik lagi di segmen Investor Diary. Hari ini saya akan share pengalaman investasi saya di saham Demas. Ceritanya sangat simpel, sekarang saya lagi minus 8 jutaan di saham Demas dan saya sudah berinvestasi saham Demas itu mulai Februari 2021. Artinya sudah genap 1 tahun 2 bulan saya punya saham Demas dan bukan malah profit tapi malah minus. Dan masalahnya, saya terus averaging down. Kenapa alasannya? Silahkan nonton video ini sampai akhir. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini, saya akan sharing alasan saya berinvestasi di saham Demas. Bahkan, walaupun saya minus, saya terus averaging down. Dan kenapa saya tidak cut loss. Nah, pertama-tama saya ingin sharing dulu. Waktu itu pas bulan Februari 2021 pertama kali saya lihat saham Demas ini itu karena dividennya yang cukup tinggi. Dan memang saya di tahun 2021 saya sudah mendapatkan dividennya 2 kali, terutama yang cukup besar di Desember 2021 saya mendapatkan sekitar 2 juta lebih. Jadi mungkin kalau sekarang minus 8 juta ini udah harus potong 2 juta daripada dividen yang saya pernah dapat. Nah, tapi total overall saya tetap masih minus. Nah, kenapa waktu itu saya beli? Karena bisa dibilang kalau lihat ROE-nya saja dari rasio keuangan, di antara semua saham properti yang ada di Bursa Efek Indonesia, Demas itu ROE-nya yang paling besar. Dan tentu per PBV dia tidak terlalu murah dibandingkan dengan saham properti yang lainnya. Nah, apalagi di tahun 2021 di awal tahun itu kelihatannya semua so far so good. Ya, bahkan sampai kuartal ketiga 2021 itu semua masih bagus-bagus saja laporan keuangan daripada Demas. Tapi tiba-tiba bencana datang, yaitu di kuartal 4 2021, net profitnya langsung turun drastis. Yuk sama-sama kita lihat laporan keuangannya di komputer. Oke, kita bisa lihat ini adalah net income, net profit dari Demas tahun 2020. Kita bisa lihat dibandingkan 2020 dengan 2021. Sebenarnya di tahun 2021 tuh ada kenaikan yang cukup luar biasa sebenarnya. Cuman tentunya juga di kuartal keempat, tiba-tiba net profitnya itu di tahun 2020 itu 1 triliun sendiri. Nah, sedangkan yang bikin keselnya itu di akhir tahun atau kuartal 4 2021, net profitnya langsung nyungsep menjadi 80 miliar. Ini yang menyebabkan apabila 1 tahun penuh, net profit Demas itu berkurang hampir setengahnya. Karena tahun 2020 net profit dia itu 1,3 triliun. Tapi tahun 2021 turun menjadi 715 miliar. Saya bilang hampir setengahnya kurang lebih. Nah, waktu itu saya belum cut loss, walaupun saya ngeliat, wah kelihatannya kurang baik. Tapi ada alasannya kenapa kuartal keempat 2021 itu net profitnya tidak terlalu bagus. Kita sama-sama baca sebuah pengumuman dari Demas. Nah, kalian akan bisa dapat informasi seperti ini itu di pengumuman di websitenya IDX ya. Nah, di sini saya masukin kata kunci Demas dan saya search aja. Kita akan balik ke tahun awal 2022. Di mana kita bisa ini ada lihat ya laporan informasi atau fakta material Demas raih marketing sales 1,76 triliun di tahun 2021 dan ini bukan laporan keuangan, baru sekedar berita saja. Dan beritanya seperti ini ya, kita bisa lihat ya, penjualannya itu cuma 1,76 triliun dan itu sebenarnya tidak sampai target karena targetnya itu sebenarnya adalah 2 triliun, kita bisa lihat di sini ya. Artinya cuma mencapai persentase 88% dari target yang harusnya tercapai 2 triliun itu. Nah, ini penyebabnya ini karena dapat dari direkturnya ya, Tondi Suwanto ya, dia menambahkan bahwa beberapa transaksi jual beli lahan industri yang tertunda akan diselesaikan di tahun 2022. Misalnya seperti itu. Meskipun adanya proses-proses yang tertunda akibat pengetatan mobilitas di tahun 2021, kami meyakini bahwa transaksi yang tertunda tersebut dapat diselesaikan di tahun 2022 ini ya.
Sektor otomotif dan sektor data center merupakan kontributor utama dari penjualan 62,5 hektar tersebut. Jadi ini kan bisa jadi ada sebuah informasi. Tapi ya biasanya informasi ini kita boleh percaya, boleh tidak. Kita harus lihat up to date lagi, bener nggak sih tahun 2022 ini bakal membaik gitu ya. Nah, habis itu kita lihat lagi informasi terupdate-nya. Masih di bulan yang sama, tadi kan tanggal 4 Februari ya, tiba-tiba tanggal 17 Februari, Demas menyampaikan sebuah informasi yang baru kalau di tahun 2022 itu akan menargetkan ya marketing sales atau omsetnya itu 1,8 triliun di tahun 2022 ini ya. Dan ini targetnya itu sebenarnya lebih kecil pada target 2021. Karena target 2021 itu adalah 2 triliun. Jadi sekarang targetnya cuma turun ya menjadi 1,8 triliun. Ya ini harapannya seperti itu. Cuman waktu itu ya nggak lama lagi kita bisa lihat ya ini di tanggal 8 April ya sekitar 2 bulan lagi kemudian Demas baru menerbitkan laporan keuangannya dan kita bisa lihat kita fokusnya sebenarnya saya lihat adalah di cash-nya. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya Demas ini kan sebuah perusahaan yang membagikan dividen tinggi. Dia baru bisa membagikan dividen tinggi itu kan pakai cash bayarnya. Jadi cash-nya itu harus besar. Nah, selama ini dia membagikan dividen itu jumlah cukup besar. Dan kalau kita lihat ya, cash-nya ini sekarang itu baru 599 miliar. Nah, jadi kalau saya lihat cuma cash-nya segini, wah kayaknya nih kemungkinan besar di tahun 2022 itu untuk membagikan dividen dengan nominal besar kayaknya agak ragu gitu ya. Agak ragu. Cuma saya belum ke atas juga. Saya pengen lihat benar nggak sih apa yang dikatakan daripada manajemen Demas itu bisa terjadi tahun 2022 ini. Apakah 1,8 triliun sales yang akan tercapai dan juga apakah benar ada transaksi yang tertunda. Dari kuartal 4 2021 sampai kuartal pertama 2022 kita belum melihat data-data atau informasi yang positif untuk Demas. Masih menunggu sampai akhirnya pada tanggal 18 April 2022 di mana hari ini saya bikin video ini tanggal 22 April atau 4 hari yang lalu ada sebuah informasi dari Demas. Kita bisa lihat di news release dari Demas ini kalau Demas ini raih marketing sales 615 miliar di kuartal pertama 2022, baru kuartal pertama 2022 ya. Dan kalau 615 miliar ya kita bisa lihat di sebelah sini 615 miliar. Ini sebenarnya kuartal pertama dan kuartal kedua dan kuartal ketiga 2020 digabungin pun nggak ada 615 miliar. Ya. Nah, kalau misalkan kuartal pertama, kuartal kedua dan kuartal ketiga 2021 kita jumlahin ya 271 ditambah dengan 18 tambah dengan 346 itu 635. Artinya baru satu kuartal aja di tahun 2022 ini itu sudah hampir menyaingi 3 kuartal di 2021. Jadi menurut saya ini adalah berita yang sangat bagus ya. Nah kalau kita lihat di sini sebuah angka itu mencapai target marketing salesnya di tahun 2022 itu 34,2%. Jadi udah cukup tinggi ya kan. Harusnya targetnya cuma 25%. Tapi di kuartal pertama 2022 itu udah 34,2%. Jadi tanpa ragu-ragu, saya langsung melakukan pembelian. Ya, melakukan pembelian di saham Demas ini. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, saya beli itu kurang lebih 1.929 lot. Nah, sebelum saya averaging down, saya punya portfolio itu di Demas itu udah minus sekarang 6,7 juta rupiah. Nah, setelah saya melakukan pembelian 1.929 lot, masalahnya di hari ini saya bikin video tanggal 22 April ya, itu harga Demas bukan naik tapi malah lanjut turun ya. Turun ke 171. Saya belinya di 172. Oleh karena itu sekarang minus saya bukannya berkurang, malah bertambah menjadi minus 8,1 juta rupiah. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, apa yang ingin saya ceritakan? BTW saya pengen disclaimer on, kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual saham Demas. Kalian bisa lihat sendiri, saya sudah rugi lumayan banyak di Demas. Cuma saya pengen sharing kenapa saya beli perusahaan Demas ini. Ya jadi sih ini investasi, kalian bisa lihat mungkin nominal dulu saya dari Februari 2021 itu cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi saya terus konsisten setiap bulan nabung gitu ya. Jadi memang walaupun saya sempat rugi, tapi saya sempat dapat dividen juga dan mungkin saya sempat ragu di kuartal 4 2021 karena waktu menanti laporan keuangannya. Tapi ternyata benar ya, laporan keuangan tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi.
Nah, saya sempat ragu, cuman saya memang belum rencana jual. Saya pengen lihat perkembangannya bagaimana. Bener nggak sih manajemen ini transaksinya tertunda? Bener kan kita bisa lihat di kuartal pertama 2022, langsung salesnya besar. Ya, itu karena transaksi yang di tahun lalu itu baru direalisasikan di awal tahun ini. Nah, menurut saya ini story-nya mulai jalan kembali. Jadi alasan saya averaging down itu juga ada alasannya. Kalau misalkan ternyata kuartal pertama 2022 ini terus tidak ada menjadi marketing sales yang bagus, saya mungkin akan cut loss. Tapi ternyata ada kabar baik, jadi saya tambah percaya lagi kalau perusahaan saya investasi ini makin bagus. BTW, saya sendiri pernah ke Kotal Delta Mas. Kalian bisa nonton video sebelah sini. Jadi saya benar-benar pelajari perusahaan yang saya investasi ini perusahaannya seperti apa. Oh, ternyata di situ McDonald baru bangun, Starbucks baru bangun, ya kan? Artinya ini sebuah daerah yang baru berkembang. Kalau sudah berkembang, McD sama Starbucks dari dulu udah masuk gitu. Ini baru berkembang ya. Ada mitra keluarga nantinya akan dibangun di sana, ada Ion Mall akan dibangun di sana ya. Belum dia bangun, sedang dibangun gitu ya. Jadi artinya sedang berkembang, tapi dalam masa perkembangan mungkin ya 3 tahun lagi kita baru bisa lihat kota Delta Mas itu menjadi sebuah kota yang ramai. Tidak hanya industrinya doang, tapi ada orang yang tinggal di situ doang. Kalau sekarang kita tahu ya dari laporan keuangan ya, kota Delta Mas ini ya cuma kota industri doang gitu kan, di mana situ banyak pabrik-pabrik gitu kan, banyak gudang-gudang di situ. Cuman kita nggak tahu sebenarnya yang tinggal itu banyak nggak ya kan. Nah, tapi dengan harapannya dengan kawasan ini semakin maju, nanti yang tinggal di sana juga semakin maju, dan harapan saya perusahaan ini terus berkembang dari pendapatannya juga, dari laba bersihnya juga. Nah, mudah-mudahan video ini, Investor Diary hari ini, bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian juga punya saham Demas atau punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita saling diskusi, saling ngobrol bareng. Bila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, lonceng tekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Main juga ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusuf atau di @cius.saham. Saya mau ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.